Baik, perkenalkan nama saya Lovia Dila Syahira dengan NIM 24241010-2013 dari kelas C PBO. Kali ini saya akan menjelaskan tentang program yang sudah saya buat sebagai tugas remedial PBO. Pada eh, tugas kali ini saya mendapat kode soal C dengan soal yaitu membuat program C# sederhana dengan mengelola data mahasiswa menggunakan konsep CRUD dan menerapkan pilar OOP. Fitur yang harus diimplementasikan yaitu create, tambah data mahasiswa, read, lihat data mahasiswa, dan update, edit data mahasiswa, serta delete, menghapus data mahasiswa. Pada create, program diminta untuk menambahkan data mahasiswa baru seperti NIM, nama, dan jurusan. NIM harus unik, tidak boleh duplikat. Untuk read, menampilkan seluruh data mahasiswa yang tersimpan. Jika belum ada data, maka akan tersampaikan pesan belum ada data mahasiswa. Selanjutnya untuk update, dapat mengubah data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika NIM tidak ditemukan, tampilkan pesan error. Selanjutnya yaitu delete untuk menghapus data mahasiswa. Dapat menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM. Jika NIM tidak ditemukan, maka nampilkan pesan error. Menu, program memiliki menu utama dengan pilihan tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, hapus mahasiswa, dan keluar. Program menyimpan data menggunakan list. Pada tugas saya kali ini, pada program saya yang pertama yaitu kelas abstrak, manajemen mahasiswa. Kelas ini berfungsi sebagai tempat atau cetakan dasar dari operasi manajemen data mahasiswa. Di dalamnya terdapat 4 metode, yaitu void tambah mahasiswa, void lihat, void update, dan void hapus. Karena kelas ini bersifat abstrak, metodenya memiliki isi hanya dideklarasikan saja. Nantinya kelas ini akan yang mewarisi manajemen mahasiswa wajib mengisi dan menjalankan semua metode tersebut. Jadi sebagai konsep dasar atau kerangka awal yang akan menjadi struktur berikutnya. Selanjutnya yaitu kelas mahasiswa. Pada kelas mahasiswa, kelas ini mendefinisikan objek mahasiswa dengan 3 atribut utama, yaitu NIM, nama, jurusan, yang diminta di soal tadi. Eh, dal- de- dan ketiganya menggunakan properti otomatis seperti get dan set. Get artinya mengambil atau membaca, dan set itu untuk diterapkan. Jadi get set itu agar data itu bisa dibaca dan diubah dari luar kelas. Ini adalah contoh dari enkapsulasi di mana disimpan dalam objek yang hanya bisa diakses lewat cara tertentu. Konstruktornya yaitu mahasiswa berupa string name, string nama, dan string jurusan untuk mempermudah kita saat membuat objek baru karena langsung bisa mengisi data mahasiswa saat objek tersebut dibuat. Selanjutnya yaitu kelas operasi mahasiswa. Pada kelas operasi mahasiswa, terdapat manajemen mahasiswa di mana eh, list mahasiswa nanti yang akan menampilkan hasil dari inputan yang sudah kita lakukan. Di dalamnya itu ada eh, fitur CRUD yang diminta di soal, yaitu tambah, lihat, update, dan hapus. Pada update, kita untuk apabila untuk menambahkan mahasiswa, kita harus menggunakan NIM yang unik. Jadi ketika NIM-nya sama, maka akan keluar NIM sudah ada, tidak boleh diduplikat. Yang dituliskan menggunakan konsol readline, NIM, NIM sudah ada, tidak boleh duplikat. Return if itu
menggunakan if jika tidak terdapat NIM atau NIM-nya sama, maka NIM akan tertulis keterangan seperti berikut. Namun, jika tidak ada NIM tersebut, maka akan ditampilkan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Begitu pula dengan yang lainnya. Pas ini dijelaskan mewarisi inherit kelas manajemen mahasiswa, dan disinilah seluruh metode yang dideklarasikan sebelumnya diimplementasikan. Jika kita menyimpan semua data mahasiswa dalam sebuah list, nanti ini akan keluar list. Metode tambah akan menolak penambahan jika NIM sudah ada untuk menjaga keunikan datanya. Dan metode lihat untuk mencetak seluruh isi list ke layar atau menampilkan pesan jika kosong. Metode update mencari mahasiswa berdasarkan NIM, lalu mengganti nama dan jurusan. Metode hapus mencari dan menghapus data berdasarkan NIM. Semua operasi dilakukan terhadap list mahasiswa. Jadi eh, semua ini tuh dilakukan dalam list mahasiswa. Begitu. Selanjutnya yaitu metode main. Yaitu metode main itu untuk pelaksanaannya. Jadi nanti dalam tampilannya ada konsol redline yang udah dituliskan. Ada menu-menu yaitu penulisan manajemen mahasiswa, tambah mahasiswa, lihat, update, hapus, dan keluar. Pilih menu 1 sampai 5. Nah, nanti pada menu ini kita akan mengoperasikan eh, CRUD-nya tadi dengan memasukkan nama untuk menginput nama, NIM, atau mengupdate, menghapus, dan mengcreate, mendelete, mengupdate, dan melakukan lihat pada datanya. Fungsi main adalah pintu utama program saat dijalankan, di mana menu itu akan tertampil di awal. Program akan terus mengulang menu ini sampai pengguna memilih keluar. Saat pengguna memilih menu, program akan meminta data yang dibutuhkan. Misal, ketika melakukan create, akan menampilkan untuk mengisi NIM dan nama, lalu memanggil metode yang sesuai dengan operasi mahasiswa. Dengan ini, fitur CRUD dapat diakses secara berurutan dan mudah melalui inputan konsol. Selanjutnya yaitu kelas diagram. Pada kelas diagram yang pertama yaitu person, itu abstrak, berupa abstrak, yang dimana NIM dituliskan berupa string, nama string, dan displaynya void. Display itu untuk menampilkan person, menampilkan nama dan stringnya. Selanjutnya ada jurusan berupa string, display void, dan program daftar mahasiswa berupa list mahasiswa. Yang dalam program mahasiswa tersebut ada main, tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa. Person menyimpan NIM dan nama. Jadi NIM dan nama ini disimpan dalam person. Selanjutnya yaitu mahasiswa mewarisi person, menambahkan jurusan, dan mengimplementasikan display. Jadi mahasiswa ini menambah jurusan adalah fitur warisan dari person untuk menambahkan jurusan dan mengimplementasikannya pada displaynya. Selanjutnya yaitu program menyediakan logika utama, yaitu fitur CRUD yang nantinya akan dituliskan pada list mahasiswa. Main ini berupa tampilan awal, yaitu tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa, serta keluar. Setelah itu nanti tambah mahasiswa, lihat mahasiswa, update mahasiswa, dan hapus mahasiswa sesuai dengan program yang dijelaskan. Yang selanjutnya saya akan mencoba menjalankan program yang sudah saya buat.
Jadi saya memilih menu pertama untuk menambahkan mahasiswa NIM 2013 dengan nama Lovia, jurusan Teknologi Informasi. Untuk melihat, saya akan melihat di sini. Nah, akan muncul list seperti yang sudah ditampilkan, yaitu NIM 2013, nama Lovia, jurusan Teknologi Informasi. Apabila saya memilih opsi ke selanjutnya, yaitu opsi ketiga, mengupdate mahasiswa, masukkan NIM yang akan diupdate. Saya akan mencoba memasukkan NIM yang salah, 2012. Nama baru Lofi, jurusan TI. Nah, akan keluar keterangan mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Jadi, apabila kita salah melakukan hal tersebut, maka NIM tidak ditemukan. Untuk mengupdate yang selanjutnya, yaitu menggunakan NIM dan nama yang benar. NIM yang akan diupdate yaitu 2013 dengan nama Lovia, jurusan baru Sistem Informasi. Nah, maka data mahasiswa berhasil diperbarui. Selanjutnya kita akan melihat lagi data mahasiswanya. Nah, ini kan sudah terupdate NIM 2013 dengan nama Lovia jurusannya jadi Sistem Informasi. Selanjutnya, nah sebelum itu ketika kita menambahkan mahasiswa, kita coba menambahkan mahasiswa baru, masukkan NIM 2020 dengan nama Lala, jurusan Teknologi Informasi. Nah, apabila berhasil, maka akan keluar keterangan data mahasiswa berhasil ditambahkan. Untuk melakukan update, yang selanjutnya menghapus mahasiswa. Masukkan NIM yang akan dihapus. Kita akan mencoba memasukkan dengan NIM yang salah. 2023. Nah, akan keluar indikasi mahasiswa dengan NIM tersebut tidak ditemukan. Jadi, ketika kita memasukkan NIM yang salah, maka akan keluar mahasiswa dengan NIM tersebut tidak dapat ditemukan. Tapi, apabila kita memasukkan dengan NIM yang benar, masukkan NIM yang akan dihapus, 2020. Nah, data mahasiswa berhasil dihapus. Nah, kita lihat lagi. Nah, hanya tersedia NIM Lovia 2013 dengan nama Lovia, jurusannya Sistem Informasi. Begitu. Terus selanjutnya kita akan mencoba keluar dari program. Nah, keluar dari program. Akan muncul keterangan keluar dari program dan program telah selesai dijalankan. Gitu. Sekian presentasi project remedial dari saya. Presentasi remedial UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.